أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إياه نعبد وإياه نستعين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ini pada ayat yang ke-57. Qul, katakan Muhammad, inni ala bayyinatin min rabbi, sesungguhnya aku di atas bayyinah, penjelasan, di atas ilmu, keterangan, petunjuk, min rabbi, dari Tuhanku. Wa kadzdzabtum bih, namun kalian mendustakannya. Ma indi ma tasta'jiluna bihi, aku tidaklah memiliki kemampuan untuk menyegerakan azab yang kalian tuntut itu. Innal hukmu illa lillah, sesungguhnya hukum itu, keputusan itu hanyalah milik Allah. Yaqussul haqq, dia yang mengkisahkan, memberitakan yang hak, yang benar. Wa huwa khairul fasilin, dan dialah Allah sebaik-baik zat yang menjelaskan dan memutuskan perkara. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya untuk memproklamirkan di hadapan kaum musyrikin. Qul, katakan Muhammad, inni ala bayyinatin min rabbi, sesungguhnya aku di atas petunjuk, di atas bukti, di atas penjelasan, di atas keterangan dari Rabbku. Wa kadzdzabtum bih, dan kalian tetap mendustakannya. Dalam ayat yang mulia ini kemarin telah kita bahas bahwasanya setiap dai itu wajib meniru Rasulullah SAW dalam dakwahnya. Dan yang namanya dakwah itu butuh bayyinah. Dan telah kita sebutkan bayyinah dialah basirah, dialah ilmu, dialah penjelasan, keterangan dari Allah Tabaraka Ta'ala berupa dalil. Dan ini mewajibkan setiap dai harus memiliki ilmu. Ya, ketika berdakwah menyeru kepada manusia sesuai dengan apa yang ingin diseru manusia kepadanya. Menyeru manusia kepada tauhid, dia harus mengerti apa itu tauhid. Menyuruh manusia kepada perbuatan ma'ruf, dia harus tahu apa itu ma'ruf. Menyuruh manusia agar meninggalkan perbuatan mungkar, dia wajib tahu apa itu mungkar. Mengajak orang untuk mengerjakan salat, dia harus tahu bagaimana salat itu sendiri. Ya, dan begitulah seterusnya. Dan dalam berdakwah bukan hanyalah modal nekat dan bukanlah hanya modal semangat. Dakwah adalah perkara yang sangat membutuhkan bekal, dan tidak ada bekal dalam dakwah kecuali ilmu. Itulah bekal dalam dakwah. Berkata Allah Azza wa Jalla, "Qul hadhihi sabili." Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku. Ad'u ilallah, aku ini menyeru, mengajak kepada Allah. Ala basirah, di atas ilmu, di atas keterangan, di atas bukti. Maka inilah bekal dalam dakwah, ilmu. Ya ana wa man ittaba'ani, aku yang menjalani dakwah ini, jalan ini, dan orang-orang yang mengikutiku. Dalam ayat yang mulia ini, sepotong ayat yang mulia, terkandung berbagai macam pelajaran dalam perkara dakwah. Ketika Allah memerintahkan Nabi yang mulia mengatakan, "Qul hadhihi sabili,"
Katakan Muhammad, proklamirkan inilah jalanku. Menunjukkan jalan dakwah dan jalan harus dijelaskan, ditampakkan, diproklamirkan kepada manusia. Bukan disembunyikan. Ya. Dakwah yang hak adalah dakwah yang memproklamirkan kepada manusia. Dakwah yang batil adalah dakwah yang disembunyikan, gerakan-gerakan bawah tanah. Ya, andai kata ada orang takut. Ini dakwah yang batil. Dakwah yang hak dia akan suarakan. Ya, karena Allah perintahkan Nabi untuk memproklamirkan qul hadhihi sabili, katakan Muhammad kepada manusia, ini jalanku. Maka dakwah kita enggak takut, enggak sembunyi-sembunyi. Dalam dakwah kita enggak takut. Di sini ada Intel, di sana ada apa lagi? Ada BIN, Ensos 99. Tak peduli. Karena agama kita enggak pernah merusak. Agama kita selalu memperbaiki. Wallahi kalau para penguasa-penguasa dunia tahu Islam, mereka akan dukung agama ini. Tidak akan mereka perangi. Kalau tahu mereka Islam yang hak, Islam yang benar. Jadi agama Islam adalah agama yang hak, suarakan. Tidak usah sembunyi-sembunyi. Kalaupun dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi dalam perkara-perkara tertentu, ya, ketika ada kemaslahatan, bukan menjadi landasan dasar agama ini harus sembunyi-sembunyi terus-menerus, tidak. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Kata-kata ad'u ila Allah, saya menyeru kepada Allah, inilah tujuan dakwah. Bahwa dalam dakwah tujuannya adalah menyeru manusia kepada Allah. Makna kepada Allah adalah kepada agama Allah. Bukan mengajak manusia kepada diri seorang da'i. Karena kadang-kadang da'i tergelincir. Kecuali yang dirahmati Allah tabaraka ta'ala, akhirnya dia mengajak orang kepada dirinya. Ya, menyuruh orang untuk mengagungkannya, ya, untuk mengelu-elukannya, mengkultuskannya, dan seterusnya. Bukan pula menyeru kepada kelompok, ikuti jamaah kami, ikuti yayasan kami, ikuti ormas kami, ikuti, dan seterusnya. Kiai kami tidak. Ad'u ilallah. Saya menyeru kepada Allah. Target tujuan dalam dakwah adalah Allah. Ya, menghapuskan segala macam bentuk kesyirikan dalam dakwah. Ada yang tujuannya adalah mengumpulkan orang-orang kaya karena ingin hartanya. Mengumpulkan orang banyak karena ingin suara. Dakwah tapi ya tujuannya adalah mengumpulkan orang banyak supaya dia dipilih. Ya, ini semua adalah kesyirikan dalam dakwah yang akan menghancurkan dakwah itu sendiri. Ada dia tujuannya dakwah tapi sebenarnya untuk kepentingan-kepentingan dunianya. Nempel di belakang dakwah tersebut kepentingan dunia. Subhanallah. Atas nama apa? Dakwah. Di baliknya dibungkus ya berbagai macam bentuk kepentingan-kepentingan dunia. Ini semuanya menghancurkan dakwah. Bukan itu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dakwah Nabi ilallah, kepada Allah. Ala basiratin, di atas basirah. Dan basirah adalah al-ilmu, ilmu. Al-ilmu itu adalah min rabbik, yang datang daripada Tuhanmu, wahyu. Dan dalam mengamalkan ilmu ini, kata Rasulullah, ana wa manittaba'ani. Aku, ikuti aku. Dalam mengamalkan ilmu ini, dalam menapi jalan ini, ikutilah aku. Wa manittaba'ani. Dan orang-orang yang mengikutiku. Siapa orang yang mengikuti Nabi? Para sahabat. Maka dalam dakwah ini, figurnya siapa? Nabi. Figurnya siapa? Para sahabat. Jalan mereka Allah katakan an'amta alaihim. Ya, Allah katakan itulah jalan orang-orang yang kau berikan kepada mereka nikmat. Wa man yuti'illah war rasul. Barang siapa yang taat kepada Rasulnya, faulaika, maka mereka ma'al ladzina an'amallahu alaihim, bersama rombongan orang-orang yang Allah berikan kepada mereka nikmat, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Inilah yang dimaksudkan ana wa manittaba'ani. Wa subhanallah, maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin. Aku bukanlah digolongkan atau termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menyekutukan Allah dalam ibadahku, dalam dakwahku. Dan dakwah adalah merupakan ibadah. Nabi berlepas diri daripada segala macam bentuk penyimpangan dalam dakwah. Menyeru kepada kesesatan, Nabi berlepas diri, subhanallah.
menyeru kepada kesyirikan, menyeru kepada bid'ah, menyeru kepada khurafat, menyeru kepada syahwat. Nabi berlepas diri dari segala macam perkara-perkara yang menyimpang daripada jalan dakwah. Inilah dia bekal dalam dakwah. Adapun dalam ayat ini, ya, qul inni ala bayyinatin min rabbi, katakan Muhammad, aku di atas bayyinah, bukti, penjelasan. Kemarin kita jelaskan makna bayyinah adalah ilmu yang yakin. Dan ilmu yang yakin adalah ilmu yang datang daripada min rabbi, dari Tuhan saya. Apa ilmu daripada Allah? Apakah ilmu sihir? Tidak. Ialah ilmu wahyu. Dan wahyu dibagi dua, ada matlu, ada ghairu matlu. Wahyu yang matlu adalah wahyu yang dibacakan, dialah Quran. Ghairu matlu adalah wahyu yang disebutkan Nabi berupa sunnahnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Adapun ungkapan wa kadzdzabtum bih, dan kalian tetap mendustakannya, pelajaran kepada setiap orang mengikuti jejak dakwah Nabi bahwasanya dakwah itu pasti akan menghadapi tantangan. Di antara tantangan adalah wa kadzdzabtum bih, kalian mendustakan saya dalam dakwah ini. Kalian mendustakan dakwah ini. Ya, maka hal ini adalah hiburan kepada setiap dai yang didustakan oleh kaumnya, masyarakatnya, dikafirkan, disesatkan. Sesungguhnya apa yang menimpa mereka telah menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, wa kadzdzabtum bih, kalian tetap mendustakan petunjuk yang datang daripada Allah ini. Ya, ini menunjukkan dakwah yang hak pasti didustakan. Karena dakwah kita bukan membuat orang itu senang, membuat orang itu ridha, tapi bagaimana mereka benar, bagaimana mereka lurus dalam segala sisi kehidupan mereka. Ma indi ma tasta'jiluna bihi, saya tidak memiliki kekuasaan apapun juga untuk menyegerakan apa yang kalian mau. Dakwah ini bukan sulap, dakwah ini bukan sihir, dakwah ini bukan akrobat supaya orang tertarik buat keris terbang, ya, buat orang terkagum-kagum, ambil pisau, ya, tikamkan ke badan. Bukan ini dakwah. Terbang di atas udara, bukan ini dakwah. Jalan di atas air, bukan ini dakwah. Dakwah ini adalah dakwah yang mengajak orang berfikir, bukan sihir, bukan sulap dan mukjizat kalau dibutuhkan saja. Bukan setiap apa yang diminta oleh orang-orang kufar Allah harus kabulkan. Ya, mereka meminta agar disegerakan azab. Na'udzubillahi min dzalik. Mereka menantang. Kalau memang benar kamu Muhammad, datangkan azab, kami tunggu sekarang. Ya, mereka menantang Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa'asqit alaina kisafan. Datangkan, coba buat langit itu pecah belah, tumpahkan kepada kami. Itulah tuntutan mereka. Mereka yakni menantang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa kata Nabi? Wahai Muhammad, sabar. Katakan kepada mereka, aku ini makhluk seperti kalian. Ma indi ma tastajiluna bihi. Saya tidak memiliki kekuasaan menyegerakan apa yang kalian minta. Ya. Dan ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun dia rasul, tapi dia adalah makhluk yang ubun-ubunnya di tangan Allah, yang dia lemah tanpa Allah tabaraka wa ta'ala, yang dia tidak mampu menyegerakan azab karena bukan di tangannya. Dan ini bantahan kepada orang-orang yang mengkultuskan Nabi sebagaimana golongan orang-orang sufi, ya, yang mengangkat Nabi lebih daripada sekedar seorang manusia yang diberikan kepadanya wahyu, sehingga mereka mengatakan Nabi memiliki sifat-sifat ketuhanan. Nabi memiliki ilmu perkara tentang Lauh Mahfuz. Nabi mengetahui apa yang disebutkan Allah dalam Lauh Mahfuz. Nabi turut mengatur alam semesta. Ini semuanya batil. Nabi manusia. Ya. Qul inni la amliku lakum dharran. Katakan Muhammad, aku tidak bisa mendatangkan untuk kalian kemudaratan. Itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tak bisa. Ya. Maka orang-orang yang mengkultuskan Nabi, mereka karang syair-syair, tujuannya untuk menyanjung Nabi, akhirnya tergelincir dalam kesyirikan. Akhirnya terjebak dalam kesyirikan, mengkultuskan Nabi. Meminta kepada Nabi, berdoa kepada Nabi, ini adalah orang-orang menyimpang. Nabi itu adalah makhluk. Bahkan doa-doa Nabi ada yang tidak Allah Subhanahu wa taala kabulkan, menunjukkan dia bukan
Tuhan. Nabi berdoa agar dibinasakan sebagian daripada suku Arab yang menentangnya. Ya, Zakwan, Aslam dan lain-lain. Rasulullah berdoa, Allah laknat mereka, hancurkan mereka, binasakan mereka. 1 bulan Nabi berdoa dalam setiap solat, dalam qunut nazilah. Setelah sebulan turun ayat yang menjelaskan, Allah mengatakan, apa ayatnya? Laisa laka minal amri syai'un. Sesungguhnya perkara tentang mereka Muhammad bukan di tanganmu. Terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah mau mengazab mereka atau Allah mau mengampuni mereka, semuanya terpulang kepada Allah. Maka Nabi tinggalkan kunut setelah itu. Ini menunjukkan Nabi SAW adalah makhluk, ya, yang tidak mengetahui perkara gaib dan lain-lain yang kita akan sebutkan nanti. Inil hukmu illa lillah. Sesungguhnya hukum itu, ketetapan itu, keputusan itu hanyalah milik Allah. Hukum atau keputusan untuk mendatangkan azab itu semuanya kembali kepada Allah, bukan milik saya. Saya enggak punya apa-apa. Saya ini manusia sebagaimana kalian. Cuma saya adalah seorang rasul yang membawa wahyu. Ya. Keputusan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Inil hukmu illa lillah. Keputusan tentang hal tersebut, mendatangkan azab, menunda azab, semuanya kembali kepada Allah dengan hikmah yang Allah ketahui. Ya. Allah datangkan azab kepada kaum terdahulu, Allah binasakan, lalu lantakan mereka semuanya dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Umat Nabi Nuh ditunda azabnya selama 950 tahun. Baru setelah datang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kembali kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Yaqussul haq, dan dia telah mengkisahkan yang hak. Allah kisahkan segala yang hak. Umat-umat terdahulu Allah kisahkan. Ini yang menentang nabinya, tuh lihat kaum Lot. Sekarang lagi heboh dengan apa namanya? LGBT ya. Heboh dengan lesbian, menuntut hak-hak agar mereka disahkan pernikahan antara perempuan, antara laki-laki, pindah kelamin boleh, tukar kelamin boleh. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yaqussul haq. Allah terus-menerus mengkisahkan, menceritakan yang benar. Umat-umat terdahulu Allah binasakan negeri Lut. Subhanallah. Sebagai pelajaran pada umat manusia, andai kata seperti ini jadinya. Ya, yaqussul haq, ambillah pelajaran daripada kisah-kisah yang terdahulu. Wa huwa khairul fasilin, dan dialah Allah sebaik-baik zat yang memutuskan semua keputusan, semua perkara, semua hukuman dengan keadilannya dan dengan kebijaksanaannya dan dengan ilmunya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Naam, kamil. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. Qul, katakan Muhammad, lau anna indi ma tasta'jiluna bihi, kalaulah sekiranya milikku keputusan menyegerakan azab, la qudiyal amru baini wa bainakum, selesailah urusan antara saya dan kalian. Akan gua segera hancurkan semua dengan doaku kepada Allah. La qudiyal amru baini wa bainakum. Katakan Muhammad, seandainya lah di tanganku perkara azab dikembalikan kepada keinginanku, la qudiyal amru baini wa bainakum, selesailah antara kami dan kalian, antara saya dan kalian. Habis kalian semuanya. Ya, tapi bukan perkara tersebut di tangan saya. Ya, la qudiyal amru baini wa bainakum, akan diputuskanlah perkara antara saya dan kalian. Habislah kalian, datanglah azab, saya suruh segerakan azab, tapi semuanya bukan di tangan saya. Wallahu a'lamu bizzalimin, dan Allah lebih mengetahui siapa orang-orang yang zalim. Boleh saja yang ditunda bagi mereka azab, akhirnya Allah beri kepada mereka apa? Hidayah, sebagaimana suku-suku tadi. Ya, dari Thaqif, Taif, itu semua suku pembangkang. Nabi minta disegerakan untuk mereka azab, Allah tidak kabulkan. Ya, terakhir mereka semuanya masuk Islam dan kuat keislamannya.
Ketika murtad bangsa Arab, mereka tetap di atas Islam. Allahu a'lam, Allah mengetahui bil zalimin, dengan orang-orang yang zalim. Dan ini menunjukkan kepada dai hendaklah bersama dalam berdakwah. Enggak segera menutup pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala yang luas. Jangan ungkapan, ini saya dakwah enggak mau, udahlah. Enggak ada lagi jalan dia untuk dapat petunjuk ini. Enggak tahu kita. Mungkin besok, mungkin lusa, mungkin tahun depan. Ya, kita hanya menyampaikan saja. Adapun urusan dia menerima dakwah atau tidak menerima dakwah, Allah tunjuki dia, tidak Allah tunjuki dia, semuanya kembali kepada Allah. Dan pasti Allah mengetahui siapa orang-orang yang tidak layak menerima dakwah. Mereka lah orang-orang zalim. Allah tahu Abu Jahal enggak layak menerima dakwah, enggak dipilih. Allah tahu yang layak adalah Umar, dia pilih. Nabi berdoa ketika dahsyat teror dan intimidasi orang-orang Quraisy. Kata Nabi, Allah berilah petunjuk kepada salah satu dapat dua orang yang kau cintai, Al-Amrain. Ya, Amr bin Hisham, dialah Abu Jahal, atau Umar bin Khattab. Siapa yang datang kepada Islam? Umar bin Khattab. Subhanallah. Nabi ingin pamannya Abu Talib, Allah enggak mau. Allah inginkan Salman Al-Farisi. Semuanya terpulang kepada Allah. Allah lebih tahu siapa yang zalim, yang tidak berhak menerima dakwah, yang tidak akan dibukakan hatinya untuk dakwah. Yang Allah tahu dalam hati mereka tidak ada kebaikan. Nah, وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Pada ayat 59 daripada surah Al-An'am ini Allah berfirman tentang luasnya ilmunya Allah. Tadi disebutkan Allah itu memiliki ilmu, yang dengan ilmu tersebut Allah tahu siapa orang-orang yang zalim. Allah tahu siapa orang-orang yang enggak berhak diberi hidayah. Allah tahu siapa orang-orang yang akan diazab. Allah tahu siapa yang akan diberi petunjuk dan seterusnya. Maka dalam ayat 59 ini Allah menjelaskan ilmunya sangatlah luas, meliputi segala hal. Bukan hanya ilmunya meliputi manusia dan gerak-gerik mereka. Tidak. Ilmunya tidaklah hanya meliputi bangsa jin. Tidak. Ilmunya meliputi segala sesuatu, bahkan tentang tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman, biji-bijian. Allah ilmunya sempurna. Ya, binatang-binatang yang kecil, semua Allah tahu jumlahnya, di mana rezekinya, ya, bagaimana cara makannya. Allah tahu, Allah beri seluruhnya ilham. Banyak binatang-binatang yang begitu bijak. Semut-semut, ya, mereka akan mengumpulkan bahan-bahan makanan ya pada musim semi, karena mereka tahu ketika musim nanti yakni musim salju mereka enggak bisa mengumpulkan makanan, mereka mati kelaparan. Mereka siapkan gudang-gudang dalam istana-istana mereka, semuanya dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya maha luas. Ya. Allah katakan wa indahu mafatihul ghaibi. Dan di sisi Allah lah mafatihul ghaib, kunci tentang seluruh perkara-perkara ghaib. La ya'lamuha illa huwa. Tidaklah mengetahui ilmu ini kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara perkara-perkara ghaib, ya, innallaha indahu ilmus saa'ah. Yang hanya Allah yang mengetahuinya, di antaranya adalah ilmu tentang kiamat. Innallaha indahu ilmus saa'ah, sesungguhnya Allah di sini ilmu tentang hari kiamat. Hanya Allah yang mengetahui. Ada para sekarang penceramah yang sibuk menghitung-hitung umur dunia. 15 tahun lagi, 19 tahun lagi dunia ini akan gini-gini. Kadzabun, mereka pendusta. Ya, hanya Allah yang tahu
Kapan umur dunia ini? Disebutkan kepada Hafidz Ibnu Hajar, kalamun farid, omong kosong. Ya, mereka paksakan nas sesuai dengan apa yang ada di otak mereka. Serahkan kepada Allah, enggak perlu dibahas. Mau 15 tahun lagi kiamat, mau 20 tahun lagi, terserah Allah Subhanahu wa taala. Enggak kita disuruh untuk menghitung-hitung hari kiamat kapan. Yang disuruh adalah persiapan. Sibuk ceramah kemana-mana, umur dunia Islam, umur dunia. Sibuk umur dunia dibahasnya, umur dia aja dibahasnya. Berapa tahun lagi dia mati? Ya, nggak perlu kita sibuk perkara-perkara yang tidak Allah SWT jelaskan dalam Al-Quran Al-Karim. Ya, kiamat hanya Allah Tabaraka Ta'ala yang mengetahuinya. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Allah di sini ada ilmu tentang hari kiamat. Sampai Jibril pun nggak tahu. Nabi kita nggak tahu. Wa yunazzilul ghaitha. Ilmu kapan dia turunkan hujan. Ya, nggak ada yang tahu. Wa ya'lamu ma fil arham, dan dia mengetahui apa yang terdapat di dalam rahim. Dalam rahim binatang, dalam rahim manusia dia tahu. Bagaimana start dengan perkembangan sekarang ada namanya apa? USG, ya kan? USG betul. USG ya. USG ini ya adalah perkara-perkara yang datang belakangan. Sebelum bayi tersebut memecah kelaminnya menjadi laki-laki, wanita, bisa dibaca USG? Tidak bisa. Ya. Setelah usia tertentu 3 bulan, 4 bulan mulai membentuk, baru bisa dibaca ini kelihatannya perempuan, laki-laki. Sebelumnya bisa dibaca? Tidak bisa. Ketika menempel sperma di rahim, dia bisa baca ini jadi apa? Tidak bisa. Ya, mengetahui apa terdapat dalam rahim, kelaminnya, apalagi bentuknya sempurna enggak? Tahu USG keluar ini hitam kulitnya, tahu? Tahu ini USG ini keluar nanti putih celing ini hidungnya mancung, ini hidungnya pesek, enggak ada yang tahu. Ya, hanya Allah Tabaraka Ta'ala. Wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak pernah tahu jiwa, memastikan jiwa apa yang dia lakukan besok. Dia hanya boleh prediksi, boleh ancang-ancang, tulis-tulis. Adapun yang hakiki semuanya terpulang kepada Allah. Kadang-kadang besok niatnya ini batal, ada halangan. Niatnya itu batal, ada halangan. Besok saya mau pergi, ternyata hujan lebat, harus nunggu lama. Dan seterusnya, ternyata terlambat kereta, terlambat pesawat. Semuanya tidak ada yang mengetahui apa yang akan dibuat orang esok hari. Orang hanya bisa berancang, ketentuannya kembali kepada Allah. Dia sibuk malam hari mau memanen ikan lele. Ternyata jam 3 malam banjir, habis lelenya keluar semua. Besok dia gigit jari. Orang sibuk mancing di parit-parit. Depan Hidayatullah. Lelenya udah lepas semua. Tak tahu. Mada taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada jiwa yang tahu di negeri mana dia mati. Enggak ada yang tahu. Hanyalah orang bisa berdoa-doa kepada Allah. Allah meninggalkan saya di Madinah, wafatkan saya di Mekah. Ya Allah, wafatkan saya di masjid. Orang boleh berandai-andai berdoa tapi tidak ada yang mengetahui. Semuanya kembali kepada Allah. Innallaha alimun khabir. Allah Maha mengetahui ya dengan segala sesuatu perkara. Ini ilmu gaib. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, wa indahu mafatihul ghaib, dan di sisi Allah ada ilmu kunci-kunci tentang perkara-perkara gaib. La ya'lamuha illa huwa. Tidak ada yang mengetahui kecuali Dia semata. Ilmu tentang surga, ilmu tentang neraka, hanya Allah yang tahu, kita enggak tahu. Ilmu yang dalam Lauh Mahfuz hanya Allah yang tahu, dan seterusnya. Wa ya'lamu ma fil bar, dan Dia mengetahui segala sesuatu yang terdapat di daratan, fil bar. Bumi ini ada dua, ada daratan, ada lautan. Semua yang daratan Allah mengetahuinya. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Dia mengetahui semua dengan rinci apapun yang terdapat di daratan dan apapun yang terdapat di lautan. Berapa jumlah suku bangsa manusia Allah tahu. Kita aja nggak tahu berapa suku Indonesia ini. Ada yang pernah hitung? Nggak tahu kita. Allah tahu berapa bahasa, berapa jumlah manusia, berapa jumlah binatang, berapa spesies binatang. Semua yang di darat Allah mengetahuinya.
Yang kadang-kadang kita lihat kodok aja sampai berpuluh-puluh macam jenisnya. Subhanallah, ada kodok puru, kodok bangkong, kodok apa lagi? Macam-macam. Udang bermacam-macam, ikan bermacam-macam. Allahu Akbar. Wa ya'lamu ma fil barri. Allah mengetahui semua yang terdapat di daratan. Ular aja jumlahnya beratus jumlah ular kita nggak tahu. Yang buas, yang ganas, yang indah-indah warnanya, mematikan bisanya. Tahu Allah. Ma fil barri, kemudian apa? Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, dan apa yang terdapat dalam lautan. Allah buat binatang-binatang yang paling besar dia adalah binatang-binatang terdapat di lautan. Di dunia ini, di lautan, banyak binatang-binatang yang berpuluh, beratus kali besar daripada binatang di darat. Apa paling besar di darat? Gajah. Di lautan? Kan paus ada yang subhanallah. Ibnu Qayyim dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah menyebutkan tentang ikan-ikan besar. Orang Melayu bilangkan kertang ya. Besar, dianggap orang pulau. Ikan ini saking lamanya dia berdiam, gak bergerak, tumbuh-tumbuh lumut dan seterusnya. Orang singgah, ternyata mereka pasang api, mereka masak-masak, ikan ini akhirnya pergi. Ini Ibnu Qayyim menyebutkan, ya kan? Ada filmnya itu enggak? Ada yang membaca Miftah dari Sa'adah. Besar-besar binatang di lautan tersebut. Subhanallah. Allah mengetahuinya. Kita enggak tahu bagaimana bentuk-bentuknya. Ikan hiu aja ada hiu martil, ada hiu macam-macam. Ya, Allahu Akbar. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Wa ma tasqutu min waraqatin, tidaklah ada satu pun daun yang gugur illa ya'lamuha, kecuali dia mengetahuinya. Bahkan Allah telah wakilkan setiap pohon itu ada malaikat mencatat berapa jumlah daun yang gugur. Tak pun malaikat mencatat, Allah tahu. Subhanallah, Allah mengetahui semua daun yang gugur. Kalau daun yang gugur Allah mengetahuinya, apalagi kemaksiatan kita yang lebih banyak daripada gugurnya daun-daun di bumi ini. Allah mengetahuinya, Allah mencatatnya. Kita yang lupa saking banyaknya. Subhanallah. Wala habbatin fi dhulumatil ard. Bukan hanya Allah mengetahui yang terdapat di daratan dan lautan. Allah mengetahui jumlah daun yang gugur. Dan Allah pun mengetahui wala habbatin fi dhulumatil ard. Tidaklah ada yang namanya biji yang disembunyikan, biji yang disimpan dalam gelapnya bumi. Ya, wala ratbin, tidak apapun yang sifatnya itu basah, wala yabisin, dan tidaklah ada apapun yang sifatnya itu kering dari biji-biji tersebut. Ya, dari bibit-bibit tersebut, illa fi kitabin mubin, kecuali semuanya tercatat dalam kitab yang jelas, kitab yang nyata. Dialah Lauh Mahfuz. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ilmunya yang dalam, intinya, wahai orang-orang, inilah ilmu Tuhan kalian Maha dalam, takutlah kepadanya, taatilah para rasulnya, ya, tunduklah kepadanya, ikuti agamanya, jangan tentang dia. Dan begitulah seterusnya. Konsekuensi kita mengetahui Allah mengetahui segala sesuatu. Tidaklah kalian bersabar, tidak berbuat maksiat, karena Allah mengetahui apapun yang kalian katakan, apapun yang kalian lihat, apapun yang kalian dengar, apapun yang pegang, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk enggak tahu, tapi Allah mengetahuinya. Ya, kita berkhianat, orang enggak tahu kita berkhianat, tapi Allah mengetahuinya. Ya. Naam, habis waktu. Kita akan lanjutkan insyaallah taala di kesempatan yang akan datang pada ayat berikutnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.